Baik, terima kasih Pak Prof untuk mengawali diskusi kita pada malam hari ini. Saya ke Ibu Dr. Jelvina. Apa yang menjadi pemikiran Gorontalo yang menjadi tempat dicanangkannya World Coconut Day? Silakan. Ya, mohon maaf suara saya masih agak serak. Ya, jelas tapi jelas. Jelas. Ya, secara pribadi saya sebenarnya kalau mau secara jujur ya, saya sangat mengapresiasi. Saya bahkan bercerita kepada teman-teman dan keluarga saya ingin bupati yang seperti ini. Karena kebetulan saya di Kelapa, Pak. Saya dari orang tua saya, petani kelapa. Saya bekerja sebagai peneliti bersama Pak Dr. Rustam Akubwa di Balai Kelapa. Saya ditempatkan di ICC yang memiliki 20 negara anggota, ada 9 di Pasifik, 8 di Asia, kemudian 1 di masing-masing di Afrika, Amerika Selatan, dan Karibian. Jadi saya bekerja di Kelapa. Kami di ICC itu bekerja dengan negara anggota. Bekerja dengan negara anggota untuk mengkoordinasikan semua kegiatan mulai dari hulu, hilir, sampai pemasaran. Jadi harapan kami di ICC itu, negara anggota itu harus responsif. Jadi Bapak bisa merasakan betapa hati saya sangat bahagia ketika melihat, bukan hanya melihat, saya mendengar banyak juga betapa Pak Bupati Kabupaten Gorontalo perhatiannya luar biasa kepada masyarakatnya, ya. Karena kelapa berhubungan dengan tadi Pak Bupati bilang 80%, lebih dari itu adalah petani-petani kecil. Keberpihakan seorang pemimpin kepada masyarakat kecil, saya kira saya tidak perlu membangga-banggakan, masyarakat bisa menilai. Dan kenapa ini penting? World Coconut Day ini adalah momen di mana kita hendak meningkatkan lagi kesadaran. Pak Bupati sudah jelaskan, kelapa sebagai pohon kehidupan. Tapi masih banyak sekali hal-hal yang belum kita gali, belum kita ketahui. Padahal teknologinya sudah ada di negara lain. Teknologinya sudah sangat berkembang. Oleh sebab itu, ICC ingin agar supaya Indonesia, apalagi Kabupaten Gorontalo, mendapatkan informasi tersebut, mendapatkan teknologi tersebut. Jadi kami memfasilitasi transfer informasi, transfer teknologi dari negara-negara yang sudah lebih maju dengan teknologi tersebut masuk ke Indonesia, masuk ke Kabupaten Gorontalo. Kemudian dalam acara ini kita melihat ada menteri yang hadir. Kehadiran mereka itu sangat penting. Karena dengan kehadiran mereka, mereka akan memprioritaskan kelapa sebagai prioritas nasional. Juga walaupun tidak ada yang undangan yang telah kami berikan, mereka tidak hadir, tapi mereka sudah baca. Saya waktu baru menjabat Pak, saya sampai ke Kementerian Luar Negeri. Mungkin Bapak Ibu berpikir kenapa harus ke Kementerian Luar Negeri?
Karena di situ ada juga direktur yang menangani komoditas. Jadi saya guide supaya mereka juga memprioritaskan kelapa. Nah, dengan kedatangan mereka itu ada dampak luar biasa. Kemudian ada juga hal di mana kita bisa memperluas network. Ini yang mendaftar Pak sekitar lebih dari 20 negara. Karena kan bukan hanya secara fisikal, tapi juga secara online. Dan kita bisa melihat investor-investor yang datang. Mereka melirik, waduh ini masyarakat Kabupaten Gorontalo sangat welcome. Mereka orang-orang yang ramah. Malahan orang dari PNG bilang begini, kalau mau cari orang yang sangat ramah, pergi ke Indonesia, pergi ke Gorontalo. Belum bicara mereka sudah senyum. Belum bicara mereka sudah ketawa. Itu menjadi salah satu poin penting untuk investasi. Keamanan juga menjadi faktor utama. Kalau masyarakat Gorontalo baku-baku baik, baku-baku sayang, semakin banyak investor yang datang. Impactnya kepada masyarakat kecil juga akan dirasakan. Perputaran ekonomi akan terjadi. Kalau mau saya jujur, saya mau sekali Pak, acara ini dilaksanakan di kampung saya, di Minahasa Tenggara. Tapi ya kurang ada respons. Makanya ICC sangat berterima kasih dengan seluruh masyarakat Gorontalo akan kegiatan ini. Kenapa ada Taman Kelapa Dunia? Bapak Ibu tahu, ini konservasi di daerah lain kadangkala plasma nutfa mereka, kelapa-kelapa yang sangat baik sudah punah. Karena kita hidup di dunia yang sangat dipengaruhi dengan perubahan iklim. Ada iklim ini sudah El Nino, no? Musim panas yang panjang. Ada hama penyakit yang bisa mematikan, memusnahkan tanaman kelapa. Kalau tidak ada konservasi, maka kita akan kehilangan plasma nutfa ini. Plasma nutfa kalau kita kumpulkan dari seluruh Indonesia, tanam di sini, ini akan menjadi pusat edukasi, itu akan menjadi modal bagi para pemulia untuk menghasilkan kelapa hibrida yang lebih unggul. Mungkin lebih banyak produksinya, lebih banyak kandungan minyaknya, atau lebih tahan terhadap hama penyakit. Banyak sekali manfaat. Dan kalau saya bicara tentang manfaat, satu malam satu tidak akan cukup. Ya. Saya mau sampaikan, jangan menunggu. Mari kita jemput bola. Saya lihat Pak Bupati visioner. Dia telah memikirkan jauh ke depan. Contohnya, ini Bapak bilang tadi, kenapa tanam kelapa? Ini nanti mau buah 7 tahun, lama sekali, ya kan? Nah, Pak Bupati sudah berpikir, mulai tahun depan, kebutuhan kelapa, bahkan kelapa-kelapa yang so besar, so dibuang, itu akan digunakan. Untuk apa? Untuk bahan bakar pesawat. Ini akan ada permintaan luar biasa dari luar. Ini ada investasi. Mulai tahun ini, tahun depan mereka mulai bergerak. 1 juta butir per hari di satu pabrik. Bapak, Ibu, saudara-saudara bisa bayangkan kebutuhan pasar seperti apa. Kalau kebutuhan semakin tinggi, tentu harga kita harapkan akan semakin baik.
sehingga masyarakat kita akan menikmati.